Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim fatub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pertemuan sebelumnya ya, bab sebelumnya sejarah ya, sirah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau pada zaman jahiliyah sampai beliau di akhir kepemimpinan sampai dan sekarang kita akan mempelajari generasi ya, estafet dari kepemimpinan Nabi, yaitu masanya para khalifah. Yang kali ini kita akan membahas mengenai khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa seperti itu ya? Karena supaya kita ini mengetahui barisan kepemimpinan selain Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga bisa mencontoh Nabi, kita juga bisa menyontoh masa pasca Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan melihat kesuksesan agama Islam perlu kita pelajari rahasia mengapa kepemimpinan dalam Islam. Masing-masing dari kalian ya baca kepemimpinan tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tafadhol. Nah, setelah kalian membaca ya dari sejarah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka sekarang perlu didiskusikan supaya bisa tukar pikiran. Nah, masing-masing membentuk setiap kelompok itu 5 orang. Ayo, silakan. Kalian kumpul 5 orang. Ini kelompok 1 2 3 4 5. Ini satu kelompok. Belakang satu kelompok. Ini satu kelompok pas 5. Ayo. Abu Bakar adalah khulafaur rasyidin pertama setelah Rasulullah SAW, dan beliau sangat bertanggung jawab dan sangat baik kepemimpinannya. Lah, kan Sayyidina Abu Bakar ini terpilih ya setelah kewafatan Rasulullah. Lah, itu cari nilai-nilai di situ ya, bagaimana proses terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga beliau ini jadi khalifah. Pastinya kan terjadi pertentangan antara kaum Muhajirin dan Ansor gitu. Bagaimana kalau bisa Sayyidina Abu Bakar ini terpilih? Nah, itu kalian diskusikan. Nah, analisa. Nah, ini kelompok pertama, tolong dengarkan dengan seksama, akan mempresentasikan apa yang mereka analisa dan yang sudah mereka diskusikan mengenai kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah. Sayyidina Abu Bakar merupakan nama julukan dari kata bakar, artinya unta-unta. Nama lengkap Sayyidina Abu Bakar bin Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, dan ibunya beliau bernama Ummul Khair Salmah bin Sa'd. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada tahun 573 Masehi di Makkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi merupakan teman dekat.
Beliau sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, berjuang maupun berhijrah. Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Beliau sangat mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang percaya dan mengimani peristiwa tersebut. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Sayyidina Abu Bakar memimpin umat hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Beliau merupakan khulafaur rasyidin yang mempunyai masa jabatan paling pendek. Dan hidup beliau menderita sakit keras. Tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah berdepatan dengan 12 Agustus 634 Masehi, beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari berbagai pemaparan dari teman-teman kalian ya, itu bisa kita mengambil banyak nilai yang di masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Betapa beliau berdua itu sangat cinta dan bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Seperti halnya di tengah sakit ya, di peperangan Yarmuk di kota Syam. Di saat Sayyidina Abu Bakar sakit ini, dan beliau mungkin merasa ketika posisi sakit ini beliau tidak bisa untuk memimpin dengan baik ya. Untuk memimpin dengan maksimal beliau tidak bisa. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat, dan memusyawarahkan, mendiskusikan bagaimana penilaian kalian tentang Sayyidina Umar. Ya, apakah layak untuk menjadi pemimpin selanjutnya setelah aku? Begitu. Akhirnya semua para sahabat di situ memberikan nilai yang positif untuk Sayyidina Umar. Akhirnya beliau, Sayyidina Abu Bakar, memanggil Sayyidina Utsman untuk menuliskan wasiat. Apa wasiatnya? Bahwasanya kepemimpinan setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah bentuk cinta dan tanggung jawabnya Sayyidina Abu Bakar terhadap kepemimpinannya. Supaya apa? Supaya tidak ada masa kekosongan setelah Sayyidina Abu Bakar. Supaya kepemimpinan itu ya terus berkesinambungan ya, sehingga tidak ada kekacauan di umat Islam. Wes.